Hari ini saya akan menceritakan alur dari film The Danish Girl yang merupakan drama biografi dari Britania Raya, Amerika Serikat pada tahun 2015. Disutradarai oleh Tom Hopper, diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang operasi transgender pertama yang dilakukan pada tahun 1920-an, di mana teknologi pada zaman itu tidak secanggih zaman sekarang. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke ceritanya. Di kota Copenhagen, sepasang suami istri bernama Einar dan Gerda yang sama-sama bekerja sebagai pelukis. Einar sebagai pelukis pemandangan, sedangkan Gerda sebagai pelukis potret. Mereka ini bisa dibilang adalah pasangan yang harmonis, namun sebagai sesama pelukis, karir Einar jauh lebih sukses dibandingkan dengan Gerda. Suatu ketika lukisan Gerda yang tidak diapresiasi dengan baik oleh Rasmussen, pemilik galeri seni, membuatnya kesal. Hingga Gerda yang sampai di rumah meluapkan kekesalannya kepada Einar. Einar yang merupakan tipe suami yang sabar pun menanggapi istrinya dengan tenang. Gerda yang menyadari sikapnya saat itu pun langsung meminta maaf dan meminta bantuan kepada Einar supaya menjadi model lukisnya. Dikarenakan modelnya sekaligus temannya yang tidak bisa datang bernama Ula. Menyuruh Einar memakai stocking dan juga sepatu. Ula yang mendadak datang melihat itu hanya tertawa dan menganggap itu lucu dan memberinya nama Lily. Namun keisengan dari Gerda rupanya memantik hal yang selama ini terpendam dalam diri Einar. Setelah itu Einar yang sedang menyelesaikan lukisannya menceritakan tempat yang ia lukis adalah tempat tinggal masa kecilnya dulu dan menceritakan tentang temannya Hans. Suatu malam ketika mereka ingin berhubungan, Einar begitu terpesona dengan gaun tidur baru yang dikenakan Gerda. Hingga malam berikutnya ketika mereka yang ingin melakukannya lagi, Gerda yang melihat tubuh Einar memakai gaun malamnya merasa terpukau dan membiarkannya saja. Paginya Einar memuji hasil lukisan Gerda yang melukis dirinya, yang kemudian Gerda yang membicarakan tentang pesta yang akan diadakan Ula. Mengajak Einar untuk datang bersamanya karena memang Einar yang orang yang pemalu, dia menolak untuk pergi. Seketika itu Gerda memberikan sebuah ide konyol, yaitu akan mendandani Einar layaknya seorang perempuan dan akan memperkenalkannya sebagai sepupu Einar. Mereka pun mulai menyiapkan semuanya, dari berdandan, berlatih berjalan, memilih wig, gaun, dan sepatu. Gerda juga membelikannya stocking baru. Hingga tiba acaranya, mereka pun pergi. Ula yang melihat itu pun langsung menyadari kalau dia adalah Einar. Lily pun menjadi pusat perhatian para pria di pesta itu karena kecantikannya, hingga ia menarik perhatian Hendrik Sandal. Hendrik pun mengambil kesempatan membawanya ke suatu tempat dan menciumnya. Dan tiba-tiba Lily pun mimisan. Gerda yang melihat itu pun langsung membawa Lily keluar pergi dari situ. Keesokan harinya, Einar dan Gerda membicarakan tentang kejadian semalam. Einar menyangkal saat itu tubuhnya diambil alih oleh Lily, dan memastikan kalau Hendrik tidak tahu kalau Lily itu adalah Einar. Gerda pun menangis menyuruh Einar berhenti karena mereka melakukan itu hanya untuk bermain-main dan candaan saja. Sedangkan Einar yang semakin mengalami pergulatan batin merasa tidak tenang dan pergi keluar ke tempat ruang ganti kostum, menelanjangi dirinya sendiri di depan cermin. Ketika Einar yang sampai di rumah melihat hasil lukisan Gerda dengan Lily sebagai modelnya. Gerda yang membawa lukisan Lily ke galeri seni ternyata mulai dilirik oleh Rasmussen karena tertarik dengan sosok Lily yang dilukis Gerda. Sedangkan Lily yang semakin sering bertemu dengan Hendrik mencoba menyentuhnya dan menciumnya, yang malah menyebut nama Einar. Lily yang mendengar itu sontak pergi dan meninggalkan Hendrik. Sesampainya di rumah, Einar mengaku kepada Gerda masih sering bertemu dengan Hendrik, dan Hendrik bukan satu-satunya pria yang pernah menciumnya, melainkan ada pria lain yaitu Hans, teman masa kecilnya. Dan kemudian Einar terjatuh karena merasakan sakit di bagian perutnya. Mereka pun pergi berobat ke Dr. Hexler yang mengatakan bahwa ada ketidakseimbangan hormon dan akan mencoba metode pengobatan radiasi untuk menyembuhkannya, yang ternyata cara itu tidak berhasil, di mana sosok Lily masih berada di tubuh Einar. Dr. Hexler pun marah kepada Gerda karena membiarkan suaminya berperilaku seperti itu dan menganggap Einar sudah gila. Kabar baik dari Rasmussen bahwa lukisan Gerda sudah laku terjual dan diundang untuk datang ke pameran di Paris.
Selepas ia sampai di rumah, ia mendapat surat dari Dr. Hexler untuk memasukkan Einer ke rumah sakit jiwa. Gerda yang tidak ingin itu terjadi pun mengajak suaminya untuk ikut dengannya ke Paris. Sedangkan Einer yang mulai tidak nyaman dengan tubuhnya kian tersiksa hidup sebagai laki-laki. Dia pun mulai pergi ke tempat Dolly dan melepaskan hasratnya berpose mengikuti model penghibur. Gerda yang pergi menemui Hans meminta bantuannya agar berbicara dengan Einer, tetapi ketika mereka sampai di rumah, Einer malah berpenampilan sebagai Lily dan berbicara santai dengan Hans layaknya orang normal. Sampai akhirnya Gerda meminta Hans untuk pulang. Malamnya ketika mereka ingin tidur, Einar meminta tolong kepada Gerda untuk meminjamkannya gaun tidur dan mengizinkannya tidur sebagai Lily. Karena rasa cinta kepada suaminya, Gerda pun membiarkannya. Gerda pun mulai terbiasa dengan Einar yang berpenampilan sebagai Lily. Meski awalnya sulit, akhirnya dia bisa menerima kondisi suaminya. Esoknya Gerda yang memulai pameran perdananya, tetapi tidak ditemani oleh Einar, yang malah tidak senang melihat Hans mengobrol dengan wanita lain. Ia pun pergi keluar hujan-hujanan. Gerda yang sampai di rumah menangis dan memohon kepada Lily supaya mengembalikan suaminya seperti dulu. Tetapi Lily yang mendengar permintaan Gerda hanya mengatakan maaf. Gerda yang menangis di luar bertemu dengan Hans. Yang terjadi malah dia mencium Hans. Gerda yang hilaf kemudian pergi. Keesokan harinya selepas Einar pulang dari perpustakaan, dia malah digoda oleh dua orang laki-laki yang tidak suka dengan penampilannya yang mirip banci, yang kemudian menghajarnya hingga babak belur. Einar yang pergi menemui Hans dalam keadaan babak belur diobati oleh Hans dan menawarinya untuk berobat kepada kenalannya. Merekomendasikan beberapa kenalannya di bidang psikologi, tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan Dr. Warnecross, mengatakan bisa membuat Einar menjadi wanita seutuhnya, dengan cara melakukan operasi, yang dimana terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama memotong burungnya dan kedua membentuk sarang burungnya. Tetapi Dr. Warnecross memperingatkan bahwa risiko gagalnya cukup besar, yang bisa menyebabkan infeksi dan komplikasi, karena belum pernah ada yang mencobanya. Yang akhirnya Einar pun memutuskan untuk melakukannya dan pergi ke Jerman ke tempat Dr. Warnecross. Operasi pertama Einar pun berhasil dan Gerda datang untuk mengajaknya pulang bersama. Selepas itu Einar yang mulai percaya diri berpenampilan sebagai Lily mulai bekerja di sebuah toko parfum bersama wanita-wanita cantik lainnya. Bergaul layaknya perempuan pada umumnya. Lily pun masih tidur seranjang dengan Gerda hanya saja dipisahkan oleh kelambu. Esoknya Gerda yang sedang berbelanja melihat Lily berjalan-jalan dengan Hendrik. Lily pun menjelaskan bahwa mereka hanya berteman dan tidak lebih karena Hendrik seorang homoseksual. Lily pun memutuskan sudah siap melakukan operasi kedua, tetapi Gerda melarangnya karena tidak yakin dengan kondisi Lily yang belum 100% pulih. Lily pun tidak menghiraukan perkataan Gerda, menanyakan apakah ia bisa pergi menemaninya. Gerda pun berkata tidak akan ikut dengannya karena tidak akan sanggup melihat Lily kesakitan. Lily pun menjalani masa operasinya sendirian. Di sisi lain, Gerda pun datang karena mengkhawatirkannya. Selepas itu, Lily pun menyuruh Gerda kembali ke hotel dan beristirahat. Setelah Gerda pergi, Lily pun menangis. Mungkin menyesal karena menyia-nyiakan wanita sebaik Gerda. Hans pun datang ke hotel tempat Gerda menginap sebagai bentuk dukungannya kepada Gerda dan Einar. Esoknya mereka yang sudah sampai di rumah sakit diminta menemui Dr. Warnecross. Sembari berjalan ke kamar perawatan Lily, Dr. Warnecross memberitahu Gerda bahwa Lily yang kehilangan banyak darah dan efek samping dari operasinya kemungkinan tidak akan berhasil. Gerda yang sudah berada di kamar Lily melihat Lily yang begitu kesakitan. Hans dan Gerda pun menginap menjaga Lily di rumah sakit. Paginya Lily yang terbangun dengan muka pucat meminta Gerda untuk membawanya ke taman. Di taman Lily berkata bahwa Gerda tidak usah mengkhawatirkannya lagi dan bercerita tentang mimpinya, di mana Lily yang masih bayi dipangku oleh ibunya dan memanggilnya dengan nama Lily. Yang kemudian Lily pun menghembuskan nafas terakhirnya, sedangkan Gerda menangis dan memeluk laki-laki yang begitu dicintainya untuk pergi selamanya.
Di scene terakhir, Gerda dan Hans pun pergi ke tempat tinggal masa kecil Einar seperti yang pernah ia lukis. Yang tiba-tiba selendang milik Gerda pemberian dari Einar pun terbang dan membiarkannya. Walaupun film ini menuai kritikan karena sejarah yang ditampilkan kurang akurat, film ini juga dipuji berkat akting apik dari Redmayne dan Vikander. Berkat penampilan maksimal mereka berdua bisa memenangkan dan membawa pulang piala Oscar, kategori aktor utama terbaik dan aktris pendukung terbaik. Film ini mengajarkan bahwa saling menghargai dan menerima kekurangan pasangan, karena mereka seperti itu juga bukan salah atau kemauan mereka sendiri. Jadi hargai apa yang menjadi keputusan mereka. Bantu kalau bisa membantu dan diam jika tidak bisa membantu. Jadi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.